Halo semua, sudah lama ya aku ndak bikin video ramuan karena memang beberapa minggu ini sibuk banget dan juga tidak sempat untuk membeli bahan-bahannya karena bahan-bahan rempah itu tidak sama dengan bahan-bahan roti atau bahan-bahan kue ya. Karena kalau bahan rempah itu ada tokonya sendiri dan atau kadang aku harus online dulu. Jadi belum sempat dan baru hari ini aku bisa menyempatkan bikin video ramuan ya sesuai dengan request. Kemarin ada yang request untuk pengobatan kencing manis. Jadi aku baru bisa bikinkan ramuan untuk kencing manis atau untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, seperti ini. Nah, ramuan untuk menurunkan kencing manis atau kadar gula dalam darah itu memang pahit ramuannya karena bahan-bahan yang digunakan itu semua yang serba pahit ya. Tapi nanti akan aku tunjukkan bagaimana caranya supaya itu ramuan ini tidak terlalu pahit, jadi bisa menetralisir sedikit ya rasa pahitnya, jadi tidak terlalu pahit sekali. Walaupun nanti di videonya itu nggak ada gitu kan bahannya karena memang saya nggak sempat nyari untuk bahannya, tapi nanti akan aku tunjukkan bahan apa yang dipakai jadi supaya dia itu di jamu ini tidak terasa pahit sekali. Jadi yang konsumsi atau yang mengkonsumsi itu tetap bisa mengkonsumsi tanpa halangan. Ini aku tidak minum ya, karena kan aku tidak mengalami gangguan kencing manis ataupun gangguan kadar gula dalam darah ya. Jadi ini nanti mau aku bawa pulang, mau aku kasihkan ibuku yang menderita kencing manis atau gangguan kadar gula dalam darah. Oke, kita langsung aja ke videonya ya, bagaimana cara membuat ramuan untuk kencing manis. Mungkin untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk istrinya, atau untuk suaminya, atau untuk saudara-saudaranya, atau untuk tetangganya ya. Mungkin yang butuh ramuan ini bisa dicoba, walaupun pahit, tapi efeknya lumayan luar biasa sekali. Karena yang pahit itu yang manjur. Oke, langsung aja tonton videonya ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat jamu untuk kencing manis atau untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Ini aku pakai 150 gram kunyit, tidak perlu dikupas ya kulitnya ya, cukup dicuci bersih aja, pilih kunyit yang segar. Kemudian 100 gram temulawak, ini juga tidak perlu dikupas kulitnya, cukup dicuci bersih aja, pilih juga bahan yang segar ya untuk temulawak. Kemudian 100 gram lempuyang, ini juga tidak perlu dikupas dan jadi cukup dicuci bersih aja, pilih bahan yang segar juga ya untuk lempuyangnya. Kemudian aku tambahkan 11 gram pule, jadi kayak batang kayu gitu ya. Pule itu seperti ini bentuknya, pule pulau sari. Nah, kemudian tambahkan 11 gram meniran. Nah, ini meniran bentuknya seperti ini ya, jadi kayak ada butiran kecil-kecil, kayak ada batang, kayak ada daun gitu ya, jadi kayak kecil-kecil gitu untuk meniran. Kemudian 11 gram bidara laut, jadi ukurannya sama ya, 11 graman. Nah, ini kayak serutan kayu gitu ya bidara laut itu. Nah, seperti ini. Kemudian aku pakai 7 gram sambiloto. Ini aku pakainya sedikit ini karena dia manjur banget ya, dan rasanya juga pahitnya minta ampun. Ini pahit sekali loh sambiloto ini, makanya aku pakai 7 gram sedikit aja, karena dia sedikit aja sudah efeknya lumayan sambiloto itu. Selain rasanya yang pahit, khasiatnya juga lumayan. Kemudian 20 lembar daun salam, kurang lebih segini. Ini daun salam aku petik sendiri di depan rumah, kebetulan aku nanam daun salam ya, jadi ini ukurannya tidak terlalu besar, aku pakai 20 lembar. Sekarang kita iris tipis dulu untuk kunyit, temulawak dan lempuyang. Jadi kita iris tipis seperti biasanya ya, kalau aku membuat jamu selalu seperti ini, jadi kita tidak perlu memarutnya atau menghaluskannya, jadi cukup kita ambil sarinya aja. Jadi nanti itu biar tidak ikut untuk pati-patinya itu ya, jadi kita cuman bisa ambil sarinya aja. Nah, udah selesai, kita siapkan ya untuk pancinya untuk merebus. Nah, kemudian masukkan irisan kunyit, temulawak,
juga lempuyang ke dalam panci ya. Ini panci yang terbuat dari tanah liat seperti biasanya aku pakai untuk membuat jamu. Kemudian masukkan juga bidara laut, masukkan juga manirannya, kemudian masukkan juga pulenya, kemudian masukkan sambiloto dan juga daun salam. Kemudian kita tata seperti ini dan tambahkan 2,5 liter air putih. Kita kasih agak banyak airnya, nanti kita akan susutkan ya, supaya penyerapannya itu betul-betul maksimal. Nah, sekarang kita rebus semua bahan sampai mendidih ya. Kita rebus sampai mendidih. Oh ya, jamu ini pahit sekali ya. Jadi untuk menekan rasa pahitnya kita bisa tambahkan kurang lebih 20 lembar daun beluntas, atau bisa lebih atau kurang lebih 30 atau 20 tidak apa-apa ya, karena khasiat dari daun beluntas sendiri juga bisa untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Jadi bagus-bagus aja, karena ini aku kan nggak punya daun beluntasnya, jadi tidak aku tambahkan, tapi ini sudah aku tunjukkan kan ya. Nah, rebus sambil ditutup agar penyerapannya maksimal. Pertama kali merebus, gunakan api kecil seperti biasanya karena kita menggunakan panci dari tanah liat, jadi supaya juga penyerapannya maksimal, pancinya tidak rusak ya. Nah, kita buka untuk dicek apakah sudah mendidih, dan ternyata ini sudah mendidih. Aduk rata, dan mungkin ada rempah-rempah yang menempel di pinggir-pinggir panci ya, mungkin karena proses mendidih. Kita turunkan supaya kena air semua, jadi supaya hasilnya maksimal ya. Kemudian kita tutup kembali dan lanjut rebus sampai menyusut menjadi separuhnya. Nah, kemudian kita naikkan sedikit apinya sampai menjadi sedang ya. Nah, kita cek lagi, kita buka tutup pancinya, kita lihat apakah sudah menyusut. Dan ternyata jamunya sudah menyusut menjadi separuhnya. Ini selesai. Kurang lebih aku merebus jamu ini prosesnya kurang lebih 1 jam ya, 1 jam atau 1 jam seperempat. Memang agak lama supaya benar-benar maksimal karena kita pakai api kecil ya. Dan kemudian baru kita pindah ke sedang, kurang lebih 1 jam. Nah, matikan api, tunggu dingin untuk dipindahkan ke wadah. Jadi supaya nanti bisa dinikmati. Jadi kita biarkan dulu, kita tunggu dingin dulu ya untuk jamunya. Nah, setelah dingin kita bisa saring jamunya dan pisahkan dari ampasnya. Jadi kita buang ampasnya, kita tinggal ambil sarinya aja. Kita tidak perlu rebus ulang untuk sarinya, untuk ampasnya maksudnya. Jadi ini sudah cukup karena kita merebusnya sudah lama. Jadi sarinya itu sudah terserap semua ya. Usahakan kalau merebus jamu itu memang gunakan panci dari tanah liat atau dari stainless ya, jangan menggunakan aluminium, nanti akan bereaksi, takutnya kan ada reaksinya gitu kan ya. Nah, ini aku pindahkan ke botol seperti biasanya ya, jadi agar mudah untuk menyimpannya nanti, dan juga biar mudah saat kita hendak mengkonsumsinya, mungkin kita tinggal tuang aja ya seberapa yang kita butuhkan gitu, jadi kita tidak perlu saring-saring ulang. Kurang penuh. Ini jadinya itu kurang lebih 1 liter lebih 200 milian gitu ya, karena separuhnya kan. Satu liter lebih 200 mili, kurang lebih segituan. Nah, tutup, dan jamu ini siap untuk dikonsumsi dan bisa disimpan di kulkas. Nah, cara konsumsi bisa dicampur dengan, ini aku pakai gelas ukuran kecil ini aja. Nah, bisa dicampur dengan ini madu, terserah ya mau pakai madu murni atau madu hitam, boleh-boleh aja. Nah, tuang madu secukupnya ya, kurang lebih 2 sendok makan, sesuaikan aja dengan selera, karena kita kalau untuk orang kencing manis itu kan harus hati-hati kan ya dalam penggunaan madu, gula atau apapun. Nah, kocok jamu dan tuang kurang lebih 100 ml saja ya untuk sekali minum. Karena pahit ya, jangan terlalu banyak. Nah, untuk mengontrol gula darah cukup sehari sekali aja cara konsumsinya.
Tapi kalau untuk menurunkan mungkin lagi tinggi, ya bisa sehari 2-3 kali minum dengan takaran yang sama. Nah, untuk yang tidak punya mah bisa ditambahkan dengan air jeruk nipis, jadi supaya rasanya itu lebih enak untuk menekan rasa pahitnya juga ya. Nah, yuk kita kembali lagi ke alam ya. Semoga cocok dengan ramuannya. Memang kalau untuk pengobatan herbal itu tidak bisa cepat ya, tapi dijamin efeknya itu jangka panjang gitu ya. Nah, silakan dicoba. Semoga cocok dengan ramuannya, semoga semua diberi kesembuhan ya, amin. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.